Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar IPA KD 3.3 tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.4 tentang ciri-ciri iklan pada media elektronik. Dan juga SBDP KD 3.3 tentang properti pada tari daya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang sariawan, sakit gigi, dan juga MAH. Nah, selain itu terdapat juga nih beberapa penyakit lain yang dapat menyerang pencernaan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Berikut beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan dan cara pengobatannya. Yang pertama ada sembelit. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar atau BAB. Terdapat berbagai macam penyebab sembelit, antara lain kurang minum, kurang mengonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Dan yang kedua, pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, lalu mengonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Lalu ada diare. Nah, diare ini kayaknya nggak enak ya anak-anak. Diare itu penyakit yang ditandai dengan BAB yang encer dan lebih sering dari biasanya. Biasanya kalau orang Betawi nyebutnya mencret. Diare dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatan diare dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Lalu pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Jika diare berlanjut, minum obat sesuai resep dokter. Lalu ada appendicitis. Ya, appendicitis itu artinya usus buntu. Nih, usus buntu itu adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu atau appendicitis ya. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan perut kembung, hilang nafsu makan, lalu meriang dan mual. Ngeri ya. Ya, biasanya yang Bapak tahu usus buntu itu disebabkan kebanyakan yang pedas-pedas dan juga kadang-kadang makan Indomie. Lalu cara mengobatinya yaitu melakukan operasi pengangkatan usus buntu. Nah, daripada sekarang anak-anak harus menjaga kesehatan ya, makan sayur-sayuran dan juga makan buah-buahan yang kalian sukai agar terhindar dari penyakit 3 ini. Lalu kita akan belajar tentang ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ya, sebuah iklan yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik memiliki ciri-cirinya. Ciri-ciri iklan pada media elektronik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan juga ada video. Kalau audio itu iklan yang hanya dapat didengar, contohnya iklan di radio. Lalu video dan audio, yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar serta dilengkapi dengan teks, contohnya iklan di televisi. Nah, selain di televisi, sekarang juga rata-rata kita itu lebih banyak menonton di internet seperti YouTube dan lain-lain, TikTok ya. Lalu disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, lalu gaya bahasa yang mudah dipahami dan persuasif. Persuasif itu apa sih Pak? Artinya memengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Contohnya gini, ayolah makan keripik Bang Zili. Yang tadi kalian galau menjadi tidak galau lagi. Gitu. Itu namanya persuasif ya.
Lalu, khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas, sehingga pendengar seolah-olah dapat melihat produk tersebut secara langsung. Lalu terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Lalu kita belajar tentang properti pada tari daerah. Properti tari itu artinya alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Misalnya tarian gantar yang berasal dari Kalimantan, menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Properti yang digunakan pada tarian ini adalah tongkat untuk melubangi tanah, bambu untuk menaburkan benih, serta biji-bijian yang menggambarkan benih, padi, dan wadahnya. Berikut beberapa contoh tarian asal daerah dan juga propertinya. Nih, ada banyak ya, ada tari reog sampai tari kancet papatai. Ada dari asal daerahnya dan juga propertinya nih. Contohnya seperti tari reog. Tari reog itu propertinya menggunakan topeng reog. Contohnya, ini namanya topeng reog ya, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya halaman 57. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Terima kasih.